Saudara-saudariku yang terkasih, berkah dalam. Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Santo Yusuf Jember bersama saya Suster Imelda Simbolon Hakaram. Hari ini hari Selasa tanggal 7 Maret, kita memasuki Pekan Prapaskah yang kedua. Dalam Injil Matius, Yesus menyampaikan bahwa turutilah dan lakukanlah segala sesuatu apa yang diajarkan oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat kepadamu, tetapi jangan ikuti perbuatan mereka. Kira-kira apa ya alasan Yesus mengatakan hal ini? Apakah Yesus bermusuhan dengan orang-orang Farisi? Atau mungkin punya dendam membara dengan ahli-ahli Taurat? Saya kira tidak ya. Yesus itu adalah guru yang maha-maha pengasih. Dia satu-satunya guru yang mengajarkan kasih yang melebihi apapun yang pernah diajarkan di dunia ini. Nah, tentunya Yesus bukan tidak suka dengan orang Farisi. Dan bukan berarti orang Farisi dengan ahli-ahli Taurat itu buruk. Bukan. Tapi hal yang menjadi disayangkan adalah apa yang orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ajarkan rupanya tidak mereka lakukan dalam hidup sehari-hari. Makanya muncul kalimat Yesus mengatakan, ikutilah ajaran mereka tapi jangan perbuatan mereka. Nah, kira-kira apa sih sifat-sifat orang Farisi yang tidak bisa kita ikuti atau tidak boleh kita ikuti? Rupanya ada beberapa hal yang menjadi hal yang tidak disukai Yesus dari orang-orang Farisi zaman itu. Yang pertama adalah mengingat-ingat beban berat lalu meletakkannya di bahu orang lain tanpa menyentuhnya. Jadi secara tidak langsung mereka memberikan beban berat terhadap umat waktu itu. Nah, ini juga menjadi satu hal yang mungkin terjadi dalam hidup kita sehari-hari ya. Dalam hidup bersama orang lain, kadang-kadang kita tidak sadar, kadang kita rupanya menjadi beban orang lain. Kita perlu mengoreksi diri. Mumpung ini masa prapaskah ya, ini masa-masa pertobatan. Tidak ada yang salah, tapi mungkin kurang baik. Ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki dalam diri. Apakah kita perlu bertanya, apakah selama ini saya masih menjadi beban bagi orang lain? Atau saya sudah menjadi berkat bagi orang lain? Itu yang pertama. Yang kedua, mereka bekerja supaya dilihat orang. Bekerja supaya dilihat orang berarti butuh pujian. Aduh, siapa sih ya sekarang nggak butuh pujian? Kita manusia butuh pujian. Dan salah satu hal, pujian menjadi kayak isi baterai loh untuk kita sebenarnya. Tapi sejauh pujian itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Hal yang menjadi jelek adalah kita menjadi haus akan pujian. Nah, di sini kenapa Yesus tidak suka? Yesus mengatakan mereka bekerja supaya dilihat. Bekerja hanya sejauh supaya dilihat orang. Mereka bekerja hanya sebagai pembuktian. Bekerja bukan soal kita melakukan sesuatu untuk dilihat orang, tapi bekerja merupakan sebuah pemberian diri kita yang tulus. Bekerja adalah sebuah hal nyata yang menjadi pernyataan diri kita. Ketika kita mampu bekerja dengan tulus, maka kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang tulus. Maka dikatakan, bekerja bukan hanya soal menyelesaikan sesuatu, tapi bekerja adalah latihan untuk diri kita untuk semakin lebih baik. Hari ini saya mengerjakan ini, ya sekitar 75%. Baik, saya akan perbaiki esok hari, mungkin saya bisa melakukan jadi lebih baik menjadi 80%. Jadi bekerja adalah latihan untuk kita. Dan ketika kita bekerja bukan hanya dilihat untuk dilihat orang lain, bukan hanya sebagai wujud pembuktian, kita akan semakin diperbarui. Maka dalam bekerja, kita juga akan semakin bertumbuh. Yang berikutnya adalah mereka suka duduk di tempat yang terhormat. Seperti tadi butuh pujian, butuh dihormati. Manusiawi ya sahabat Jo. Tapi sejauh itu sesuai dengan ukuran standar normal. Tapi ketika kita jatuh dalam kehausan hormat, atau sekarang dibilang gila hormat ya, atau haus akan pujian, nah itu akan menjadi tidak baik. Tidak baik untuk kita, tidak baik untuk orang-orang di sekitar kita. Maka, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam masa prapaskah ini, kita kembali lagi mengintrospeksi diri kita masing-masing, merenungkan apa pengalaman-pengalaman yang sudah kita lalui,
Apakah kita masih memberikan beban bagi orang lain tanpa membantu mereka? Seperti kata pepatah bilang, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Mari kita membantu sesama kita sejauh kita mampu, menjadi sesama kepada mereka. Lalu mari kita menyadari kecenderungan-kecenderungan kita mungkin masih terlalu butuh pujian atau penghormatan. Mari kita redam sedikit, membiasakan diri untuk bekerja dengan ikhlas. Semoga niat-niat baik kita selama Prapaskah ini dan usaha-usaha pertobatan kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Tiada nada, tiada suara mampu mengungkapkan rasa bahagia tak terkira. Tiada sungai, tiada samudra mampu tandingi agung cintamu, lembut hatimu, ubah hidupku. Hadirmu dalam lubuk hatiku, untuk mencintaiku dengan segenap kasihmu. Ku bahagia selalu bersamamu Yesus, karena aku kau cinta. Tiada lambat, tiada bukit kan menghalangi langkahku menyambut kasihmu. Tiada bimbang, tiada ragu, tak ingin aku jauh darimu. Ku ingin hidup bagimu, Yesus. Hadirmu dalam lubuk hatiku, untuk mencintaiku dengan segenap kasihmu. Ku bahagia selalu bersamamu Yesus, karena aku kau cinta. Hadirmu dalam lubuk hatiku, untuk mencintaiku dengan segenap kasihmu. Ku bahagia selalu bersamamu Yesus, karena aku kau cinta.
mencintai dengan segenap kasih-Mu.